Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda, saya, serta kita semua sering beralasan mengapa tidak pergi ke gereja karena merasa diri tidak layak. Sebetulnya bukan karena kita layak atau kudus, lalu kita pantas untuk pergi ke gereja. Melainkan kita dilayakkan dan dipantaskan karena pertobatan dan kemauan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih mengenal Dia, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, buatlah kami merindukan perjumpaan kami dengan Putramu. Janganlah Kau biarkan sesuatu kesibukan duniawi pun menghalangi kami untuk bertemu dengan Dia. Tetapi bimbinglah kami dengan bijaksana, agar dapat dipersatukan dengan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, salah satu bukti dan ciri bahwa orang yang mengenal Tuhan menghidupi dan menghayati imannya ketika ia senantiasa mau mendengarkan dan juga mau terus berproses. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya, mereka yang beriman semakin mampu menghadirkan kedamaian di tengah-tengah perbedaan yang seringkali memicu dan menghadirkan konflik di dalam persiaran kehidupan. Anda, saya, serta kita semua diajak untuk kembali berani dengan tekun dan setia memperbaiki diri dan dijadikan menjadi pribadi yang layak dan pantas bagi setiap orang yang kita jumpai. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditegaskan kembali pentingnya suatu ketekunan, keramahan, dan juga kesetiaan di dalam berproses. Memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan tangan. Tetapi bagaimana Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan untuk berani terus belajar, bertobat, memperbaiki kesalahan. Tidak mudah menjadi pribadi yang dibakar api emosi yang akhirnya melahirkan konflik. Yohanes menyerukan suatu pertobatan sebagaimana dikatakan di dalam Injil Suci menurut Matius pada hari ini. Jika kita sering malas, jadilah pribadi yang tidak malas. Jika kita adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, jadilah pribadi yang mau terus berjuang dan belajar mengenal Tuhan. Bagi yang merasa tidak layak untuk pergi ke gereja karena mungkin statusnya, pergilah. Semoga Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Jangan karena merasa tidak layak, tidak pantas, lantas kita justru menjauh. Sebetulnya ketika kita merasa tidak layak, berusahalah untuk menjadi pribadi yang layak dan benar dengan melakukan pertobatan. Yang kedua, Yohanes mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk bertobat yang tidak hanya media sosial semata atau berupa status yang kita buat dalam media sosial kita, tetapi harus menjadikan diri kita sendiri sebagai perwujudan dan keteladanan bentuk pertobatan sebagai orang beriman. Menjadi sangat lucu dan tidak masuk akal ketika kita berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi tingkah laku kita memaki, menghakimi, dan menganggap yang lain sesat, menganggap lain menjadi pribadi yang tak bertuan, dengan begitu banyak istilah
Mestinya semakin beriman, semakin mampu menghadirkan kedamaian. Semakin beriman, semakin bijaksana. Semakin beriman, ia mampu menyatukan dan bukan justru menimbulkan perpecahan dan melenyapkan para pesaing di dalam persiaran hidup. Karena semakin mengenal Tuhan, dia menjadi sumber kehidupan dan penyelamatan bagi banyak orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Minggu Advent yang kedua menjadi pertanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bertobatlah. Tidak hanya sebatas dalam membuat status yang membagikan firman Tuhan, tapi hendaknya kita menjadikan diri kita sebagai keteladanan pertobatan untuk contoh dan juga menginspirasi banyak orang bahwa bahagia tinggal bersama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.